Welcome to my video. Sekarang kita akan membahas tentang indikator makroekonomi. Buat yang pengen tahu, tonton video ini sampai habis ya. Bye. Indikator makroekonomi adalah faktor-faktor utama yang menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara. Mereka membantu mengukur kesehatan ekonomi serta menyeluruh memberikan wawasan tentang pertumbuhan inflasi dan kesempatan kerja. Produk domestik bruto atau PDB ada 4 pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi PDB mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu ekonomi selama periode tertentu, biasanya per tahun. 2. Kesejahteraan. Kesejahteraan PDB yang tinggi biasanya menunjukkan tingkat hidup yang lebih tinggi dan lebih banyak pekerjaan tersedia. 3. Standar hidup. Standar hidup PDB per kapita yang menghitung PDB per orang digunakan untuk membandingkan standar hidup di berbagai negara. 4. Investasi. Investasi PDB yang tinggi cenderung mendorong investor untuk berinvestasi di negara tersebut, yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan. Tingkat inflasi. Yang pertama, peningkatan harga. Inflasi mengukur tingkat peningkatan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Yang kedua, efek pada kekuatan beli. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli karena uang tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ketiga, kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti penaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Tingkat pengangguran. Pekerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran mengukur persentase tenaga kerja yang ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Yang kedua, dampak ekonomi. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi dan konsumsi yang dapat menyebabkan resesi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah untuk merangsang ekonomi dan menciptakan pekerjaan. Selanjutnya, suku bunga. Yang pertama ialah biaya pinjam. Suku bunga adalah biaya yang dibebankan untuk meminjam uang. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih murah. Yang kedua, investasi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan investasi karena perusahaan enggan meminjam uang untuk proyek baru. Yang ketiga, konsumsi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi karena konsumen enggan mengambil pinjaman untuk pembelian besar. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang. Yang pertama, nilai tukar mata uang menguat dan mata uang melemah. Yang kedua, efek pada ekspor, yaitu ekspor menjadi lebih mahal, mengurangi permintaan, dan ekspor menjadi lebih murah, meningkatkan permintaan. Yang ketiga, efek pada impor adalah impor menjadi lebih mudah, meningkatkan permintaan, dan impor menjadi lebih mahal, mengurangi permintaan. Berikutnya ada neraca perdagangan, yaitu ekspor. Ekspor adalah neraca perdagangan mengukur perbedaan antara nilai total ekspor dan impor satu negara. Berikutnya ada impor. Impor yaitu surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor. Yang terakhir ada defisit perdagangan. Defisit perdagangan terjadi ketika nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Terakhir yaitu indeks harga saham. Pertama itu sentimen pasar. Indeks harga saham mengukur kinerja saham yang diperdagangkan di bursa saham. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan indeks harga saham menunjukkan kepercayaan investor terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu investasi. Indeks harga saham dapat digunakan untuk melihat potensi investasi. Terima kasih untuk semua orang yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.